Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Padmawinata. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan komen buat sahabat-sahabat semuanya. Dan yang belum subscribe, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Awal mula saya mengalami gangguan kecemasan ketika saya merasakan keanehan-keanehan, terutama rasa ketakutan yang luar biasa, merasakan gangguan-gangguan dalam pikiran saya, rasa ketakutan seperti itu. Dan pada akhirnya rasa ketakutan itu menimbulkan sebuah serangan panik atau panic attack, karena rasa takutnya yang sangat luar biasa. Pada akhirnya saya memilih untuk menyendiri atau berdiam diri di rumah. Saya memilih rumah adalah tempat ternyaman bagi saya. Disitulah saya tidak suka dengan keramaian, takut kemana-mana gitu kan, karena mengalami sebuah trauma serangan panik itu tadi. Seolah-olah seperti pikiran saya itu berbicara sendiri, berisik, terlalu berisik dalam pikiran saya. Kacaunya pikiran saya pada saat itu memang sangat kacau, kondisinya sangat kacau gitu. Akhirnya saya drop. Hilangnya keceriaan, terus merasa takut gitu, takut akan kematian pada intinya gitu. Wah, dunia saya akan berakhir nih gitu kan, seperti itu. Terus saya mengalami yang namanya psikosomatis ya. Saya mengalami dalam tubuh akibat kecemasan atau ketegangan menahan rasa takut itu sendiri, rasa kecemasan itu sendiri, padahal tidak ada apa-apa gitu. Padahal kondisi saya di rumah baik-baik saja gitu. Tapi pikiran saya terus mengarah ke hal-hal yang negatif. Akhirnya timbul menganalisa gitu. Aduh, perut saya kok terasa sakit, tremor, bergetar, mulai menganalisa tangan. Jangan-jangan tangan saya kenapa-napa ini. Terus memeriksa jantung, karena jika serangan panik itu datang gitu, jantung berdebar-debar sangat kencang gitu, sehingga kita sulit untuk bernapas. Akhirnya saya merasakan kelayangan, terus yang dirasakan pusing, sakit kepala. Itulah yang membuat saya benar-benar down atau drop. Memang pikiran saya itu benar-benar menguras banyak tenaga dan energi saya. Untuk yang sekarang mengalaminya, pasti hilangnya gairah atau hilangnya semangat, karena saya dulu merasakan seperti itu gitu. Setelah saya menganalisa tubuh saya gitu, semuanya, akhirnya saya melakukan medical check up, dan hasilnya tidak ada apa-apa gitu. Hanya saja asam lambung. Terus kayak perasaan naik turun gitu kan. Kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita down ataupun murung, galau lah bahasanya. Tapi kebanyakan galaunya gitu, seperti tidak menikmati hidup, seperti itu. Terus seperti teman-teman yang ceritakan kepada saya gitu ya, saya merasakan semua gitu, karena
hampir 10 tahun lebih gitu, saya mengalami yang namanya anxiety atau gangguan kecemasan dan psikosomatis yang luar biasa. Bahkan saya itu generalis anxiety disorder. Rasa ketakutan menyeluruh. Sama seperti teman-teman, saya mengalaminya. Seperti kesemutan gitu kan. Dada sakit kalau napas, bahkan tembus sampai ke belakang, belikat. Pokoknya setiap hari ada aja yang dirasakan gitu dalam tubuh ini gitu. Yang dirasakan penderitaan atau rasa kesakitan. Dan pada akhirnya itu yang membuat saya terpenjara, benar-benar terpuruk waktu itu. Dan alhamdulillah gitu kan, 10 tahun lebih itu sudah berlalu. Sekarang seperti yang sahabat atau teman-teman lihat, alhamdulillah saya kembali sehat, bisa beraktivitas kembali, dan pada akhirnya muncul penyakit perasaan. Seperti ya mudah tersinggung atau merasa baper, galau setiap harinya, seolah-olah seperti penderitaan ini hanya saya yang merasakan gitu kan. Orang-orang di sekitar kita tidak mengetahuinya gitu, atau tidak mengerti gitu dengan keadaan kita waktu itu. Banyak jalan atau metode yang saya tempuh ketika saya mengalami anxiety atau gangguan kecemasan. Memang mungkin jika medis sudah ditempuh, ya mungkin arahnya ke sana ya, ke non medis gitu kan. Banyak sekali perjalanan saya seperti itu. Saya menemukan si A, si B, si C, bahkan sampai Z saya menemukannya gitu. Dari hasil saya bertemu dengan orang-orang ataupun dengan mereka gitu, saya tidak menemukan jalan untuk masalah yang saya rasakan pada saat itu gitu. Dan pada akhirnya hari, minggu, bulan, tahun berlalu, saya semakin terpuruk dan semakin menyendiri ataupun berdiam diri di rumah, di tempat nyaman. Bahkan seiring berjalannya waktu, tempat yang dianggap nyaman gitu, rumah, mungkin saking hebatnya gitu, pikiran negatif mempengaruhi saya setiap harinya. Akhirnya tempat di rumah pun juga berasa sangat horor gitu. Sangat angker, sangat horor gitu kan. Akhirnya di rumah juga ngalamin rasa ketakutan yang hebat, dengan kondisi tubuh yang benar-benar down, benar-benar terpuruk. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa gitu, seperti dihantui rasa kematian atau gairah hidup yang sudah menurun gitu. Kehidupan saya akan hancur. Yang dirasakan ya itu aja setiap harinya gitu. Bahkan semakin hebat pikirannya, semakin hebat, karena negatif itu sudah mendominasi pikiran, atau sudah mempengaruhi pikiran saya mungkin hampir 90%. Jadi untuk berpikir positif itu saya rasa sulit waktu itu. Mungkin sahabat juga yang sekarang mengalaminya, padahal udah tahu gitu. Sahabat sekarang termasuk beruntung. Karena apa? Karena waktu itu saya tidak tahu saya kenapa sih gitu. Anxiety saya baru tahu sekarang. Psikosomatis saya juga baru tahu
Mungkin sahabat-sahabat yang lagi menonton video ini ataupun banyak video-video lain, mungkin dari para master, dari dokter, ataupun dari ahli kejiwaan, mungkin sudah tahu sekarang. Karena dulu saya nggak tahu, makanya lama dalam proses terbebas dari kecemasan. Begitu saya tahu, karena niat saya kuat gitu. Nih, buat sahabat atau teman-teman yang menanyakan, bagaimana sih Bang Jupri bisa terbebas dari yang namanya gangguan pikiran? Oke, pertama, ya mungkin saya sudah cukup lama mengalami gangguan ini semua, gangguan mental. Pada akhirnya mungkin faktor keluarga juga mendukung, dan saya bercerita banyak bahwasanya dengan tekad saya, dengan semangat saya gitu, dan keyakinan saya, memohon doa restu kepada kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, agar dibantu doa dan support agar saya menemukan jalan terbebas dari yang namanya anxiety atau gangguan kecemasan. Dan pada waktu itu saya benar-benar mengambil satu tujuan gitu, satu tujuan untuk pergi ke hipnoterapi. Nah, di sana saya bertemu dengan Master Arya Surya Official. Saya menceritakan semuanya. Memang dalam perjalanan itu saya diantar sama adik saya. Dalam perjalanan itu memang luar biasa. Pikiran itu, waduh, seperti berperang. Belum lagi rasa kelayangan. Waktu itu saya mengendarai motor, sepeda motor saya dibonceng di belakang. Seperti berperang, kayak mau jatuh atau mau pingsan. Jantung berdebar, terus kadang-kadang penglihatan agak kabur. Di situ pengen cepat-cepat nyampe gitu ke tempat terapi. Setibanya saya di tempat hipnoterapi, ya saya cerita kepada master, dan alhamdulillah saya terus menjalankan hipnoterapi sampai dengan selesai, dan saya menjalankan apa yang sudah diarahkan oleh mentor saya gitu. Diarahkan oleh mentor saya jalankan, saya terapkan dalam kehidupan keseharian saya. Terus saya melatih diri saya gitu. Yang tadinya takut keluar rumah, saya coba gitu. Hari ini mungkin saya mengalami kegagalan gitu kan. Takut, masih berdebar-debar. Oke, balik. Terus besoknya lagi saya lakukan itu terus dan terus. Karena apa? Karena bisa, karena biasa gitu kan. Hanya butuh pengulangan. Sekali lagi, hanya butuh pengulangan. Karena kita setiap harinya mengulang-ulang rasa takut, mengulang-ulang pikiran, atau kita menarik pikiran-pikiran negatif, ya kita setiap hari akan mengalami yang namanya ketakutan. Sekarang kalau kita rubah, setiap hari kita melakukan hal-hal positif, setiap harinya kita memikirkan hal-hal yang positif, maka dengan seiringnya waktu, lambat laun gitu kan, akan merubah mindset kita, akan menekan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita. Yang dulu saya rasakan waktu pas saya mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder, psikosomatis. Dari anxiety dulu ya, dari gangguan kecemasan. Yang saya rasakan adalah ketakutan yang luar biasa, serangan panik. Rasa takutannya itu menyeluruh gitu.
Contoh seperti ya mendengar kabar berita duka, atau tetangga ada yang berduka gitu, kita mengalami ketakutan yang luar biasa gitu. Wah, jangan-jangan nanti saya menyusul seperti itu. Dulu pikiran saya seperti itu, takut banget. Terus takut akan makanan gitu. Saya banyak memantang makanan gitu ya. Dari segi makanan saya banyak memantang makanan ataupun minuman gitu kan. Saya banyak memantang waktu itu karena rasa ketakutan yang hebat. Terus takut di perjalanan ketika berkendara, takut bepergian jauh. Terus takut terlambat tiba di pekerjaan, atau takut pekerjaan saya nggak bagus, takut, pokoknya rasa ketakutan itu dari anxiety ya, dari anxiety. Sekarang psikosomatis. Dari psikosomatis yang diakibatkan oleh gangguan pikiran, akhirnya mulai menyerang tubuh saya gitu kan. Terutama yang dihajar adalah rasa nggak nyaman dari perut. Dari perut itu rasanya seperti sesak, rasanya seperti begah, perih, pokoknya nggak nyaman banget lah. Akhirnya naik, atau bahasanya merangsek gitu ke dada, naik ke dada. Rasa di dada itu seperti panas, terbakar, jantung pun berdebar-debar, akhirnya sesak napas gitu kan. Waktu itu saya napas itu pokoknya ngap lah, sesak banget. Rasa sakit di dada kanan kiri tembus hingga belakang gitu kan. Terus naik akhirnya ke kepala saya gitu. Saya merasakan pusing setiap harinya, dan telinga seperti berdenging, mata saya agak buram, penglihatan kabur. Terus akhirnya otak saya sulit fokus, sulit konsentrasi atau fokus ketika ada sahabat atau ada saudara berbicara. Kita seperti tidak fokus gitu. Dan lagi kerasa di kepala itu seperti menekan, seperti ada yang mau meledak lah. Seperti tubuh ini akan meledak gitu. Luar biasa ya, luar biasa memang. Rasa linu-linu atau pegal-pegal di tangan, di kaki, keringat dingin, bahkan telapak tangan berkeringat, terus kaki berkeringat dingin gitu, tremor, bergetar, terus kesemutan setiap harinya gitu, kesemutan tangan kanan kiri, pokoknya sampai kaki lah sering kesemutan. Daerah wajah juga kadang-kadang seperti kram gitu, kaku. Itu yang dulu saya rasakan. Mungkin samalah kayak teman-teman yang sekarang sedang merasakannya. Buat teman-teman, silahkan komen di bawah kalau yang sekarang sedang mengalami. Kita sependeritaan, tapi itu dulu. Pokoknya rasa itu benar-benar kombinasi. Kalau roti kombinasi enak ya. Dan ini sebuah penderitaan. Pokoknya setiap harinya penderitaan yang dirasakan. Akhirnya karir saya benar-benar hancur. Perasaan saya terhadap keluarga, kepada istri dan kepada anak, bagaimana ini gitu kan, kalau saya terus-terusan seperti ini gitu. Pada akhirnya saya mengalami kepasrahan. Oke lah, saya pasrah dengan keadaan ini gitu. Saya pasrah dengan keadaan ini karena sulitnya mencari jalan keluar atas apa yang saya alami gitu. Bagaimana caranya agar kita memiliki kesadaran? Bagaimana caranya agar kita bisa terbebas atau terlepas cara-cara
khususnya cara-cara pribadi yang saya lakukan. Sampai saat ini saya masih menjalankannya karena lumayan membantu, sangat amat membantu gitu. Karena saya sangat amat membantu gitu, setiap harinya membuat saya jadi smart, membuat pikiran saya smart, bersemangat setiap harinya, bersyukur setiap harinya. Pokoknya enjoy lah, cepat lambatnya terbebas dari yang namanya gangguan anxiety gitu. Ya kalau teman-teman ingin cepat, ya prosesnya juga harus cepat, tepat, dan benar gitu. Kalau versi saya yang saya lakukan ya alhamdulillah bisa sangat membantu gitu. Dan jikalau itu lambat pun juga karena mungkin belum adanya penerimaan atau belum adanya keikhlasan dalam diri kita gitu tentang masalah membebaskan pikiran-pikiran negatif gitu setiap harinya. Kita terima dengan ikhlas keadaan kita saat ini, terima dengan ketenangan hati, berusaha untuk mendamaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Kehidupan ini namanya juga sebuah perjalanan. Pasti yang namanya rintangan atau masalah itu sudah pasti ada gitu. Terus ya kita menerima dulu dengan keikhlasan hati bahwasanya kenyataan ini saat ini saya sedang mengalami yang namanya kecemasan. Terus upayakan untuk tetap tenang dalam kondisi apapun. Kurangi untuk cepat berpikir yang negatif gitu. Bahwasanya kalau sedang ada gangguan atau sedang ada pikiran-pikiran negatif yang datang, santai aja, bahwasanya semua akan baik-baik saja. Oke sahabat, itu aja dulu dari saya. Mungkin next time lah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi keberkahan. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua bahwasanya anxiety dan psikosomatis itu bisa disembuhkan, bisa dibebaskan dan bisa didamaikan melalui proses. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat semua, ada kabar baik untuk teman-teman yang ingin sharing-sharing bareng ataupun kita ngopi bareng atau ngolah pikiran gitu kan. Nanti saya cantumkan nomor HP saya di kolom deskripsi saya. Silahkan teman-teman menghubungi saya. Kita sharing-sharing bareng lah.